santai kali ini kita akan berbincang dengan seorang politisi, yakni sekaligus sekarang menjabat sebagai wakil wali kota Malang. Saya kenalkan beliau, yaitu Bapak Sofyan Edi Zaloko. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum. Selamat sore, Mas. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Edi, ini berkenan untuk Ya. berbincang santai di channel saya. Mungkin langsung saja Pak, barangkali publik ingin tahu Pak, bagaimana dulu awal mula Bung Edi kemudian terjun ke dunia politik? Ya, sejujurnya saya tidak ada planning, untuk masuk secara praktis di dalam kegiatan politik. Saya hanya senang berkumpul dengan masyarakat yang waktu itu diawali dengan teman-teman muda-mudi, begitu juga mengalir sampai di tingkat sekolah dasar, SMP, SMA, ya Mengalir gitu aja. mengalir, senang berkumpul dengan teman-teman sebaya sampai dengan perguruan. Begitu juga setelah di perguruan kita dikenalkan dengan banyak hal, ya, akhirnya juga berinteraksi dengan organisasi kepemudaan dan seterusnya, sampai tanpa terasa masuk kepada satu sistem pemilu, yaitu yang dilaksanakan tahun 1997. 97 Pak Edi ya? 97, saya ikut pemilu pertama ya? ikut Caleg ya? caleg gitu. 97. 97 itu, dan akhirnya waktu itu pakai sistem nomor urut, Ya, udah tertutup kan itu. nomor urut, ya, nomor urut, dan jadi waktu itu dikasih nomor urut 17. 17. Golkar dapat 19 kan. Ya. Saya dari Golkar. Dari Golkar Ya, aktivitas di kepemudaan lewat Golkar, ya, API, FKWP waktu itu, ya. Oh, karena Pak Edi memang aktif di API dulu ya? API, FKWPI, KPD juga ya? Dan pada tahun 95 insya Allah itu direkomendasi menjadi pengurus KNPI, ya. Waktu itu kalau masuk ke kepengurusan KNPI itu sebetulnya sudah satu tahapan tuh bisa nyalek waktu itu, ya, waktu itu. Jadi filternya itu di KNPI. Kayak gitu. Semacam screening informal gitu. Ya. Nah, Pak Edi kan pernah mengalami era sistem pemilu yang tertutup dan terbuka. Sebetulnya tantangan politisi sekarang itu yang terberat apa dibanding yang sebelumnya? Ya, kalau dari sisi tantangan, maka sebetulnya tantangannya berat sekarang. Oleh karena itu mesti harus diimbangi dengan kualitas daripada politisi yang mampu mengadaptasi dan menyesuaikan dengan sistem perubahan yang sedemikian cepat, baik sistem sosial yang terjadi di masyarakat maupun sistem formal yang memang terkait dengan peraturan undang-undang dan sebagainya. Ya. Ini menjadi tantangan yang berat bagi seorang politisi, karena dinamika masyarakat yang berubah dengan waktu yang cepat itu juga butuh satu kecepatan pula kita menyesuaikan dan mengadaptasi diri, sehingga kita pada posisi yang selalu kondisi siap gitu, menghadapi situasi apapun. Apalagi kan modal sosial itu kan tidak cukup kalau politisi sekarang dibanding sebelumnya. Ya, memang banyak hal yang harus disiapkan sebagai seorang politisi yang baik. Salah satunya memang harus modal sosial, ya. Modal sosial yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan membaca, ya, situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang dinamis ya. Ya, itu sangat dinamis sekali. Yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan karakter masyarakat itu terus belajar, terus belajar.
Tapi sekarang kan di era otonomi dan pilkada langsung. Apalagi sekarang pilkada langsung, masyarakat bisa memilih calon wali kotanya, calon wakilnya, DPR-nya dan sebagainya secara langsung. Beda dengan era kemarin. Era kemarin itu peran organisasi itu sangat kuat, Ya. dalam rangka mempersiapkan kader-kader terbaiknya. Termasuk lewat jalur KNPI. Lewat jalur KNPI, organisasi profesi dan sebagainya. Itu penting pada saya itu ya. Ya, Nah, karena jalur caleg itu dulu formal di situ ya. formal di jenjangnya. situ. Kemudian ada proses persiapan secara kemampuan dan kapasitas dipersiapkan secara baik lah. Yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara screening dan sebagainya. Barangkali itu Pak Edi yang membedakan politisi dulu yang begitu matang itu dengan politisi sekarang yang begitu instan, terkesan instan. Karena mungkin tahapan-tahapan proses belajarnya tidak berjenjang gitu. Gimana? Iya, bisa jadi ya, karena kalau politisi yang dahulu yang dengan sistem tertutup itu mereka rekam jejaknya panjang sekali, baru bisa nyalek. Mereka sudah lama bergelut di Ya, masyarakat ya. melalui organisasi profesi, melalui organisasi kemasyarakatan, Kepemudaan juga ya. kepemudaan dan keagamaan macam-macam yang mempunyai keinginan baru masuk ke sistem politik yaitu partai, dan kalau bisa diwadahi oleh partai maka dicalonkan, kan begitu. Ya, jadi prosesnya cukup panjang. Panjang sekali. Nah, saya kira itu proses yang panjang, tentu hasilnya akan baik juga. Nah ini Pak Edi, liku-liku seorang politisi yang mungkin barangkali pernah jatuh bangun dalam politik. Ya, saya kira partai apapun itu saya memaknai adalah wadah, adalah tempat, adalah sarana ya. Tergantung daripada isinya. Isinya ya pengurusnya, ya anggotanya dan sebagainya itu. Sehingga ketika yang namanya perbedaan, ya, dinamika dan sebagainya itu saya pastinya pasti terjadi di sebuah organisasi partai politik. Maka sebetulnya jangan salahkan wadahnya, mesti harus dilihat, didalami bagaimana yang ada di dalam wadah itu, Kualitas kader-kadernya sih apa? kualitasnya dan lain sebagainya. Organisasi ini kan barang mati ya, dalam arti yang saya katakan sebagai casing tadi. Casing. Yang intinya kan yang isi, Yang isi. yang di dalamnya gitu. Itu saya kira menjadi penting sehingga kita memanai itu bisa lebih general, lebih komprehensif. Tadi pemilu 97 Pak Edi ya? 97 saya. Sudah jadi anggota DPRD, malah setelah itu pemilu berikutnya terus jadi ya. Tahun 97 dengan era Orde Baru itu. Kemudian ada 3 partai itu. Kemudian ada era reformasi 99 pemilu lagi dengan cara sistem proporsional terbuka waktu itu. Jadi lagi, kemudian tahun 2004, kemudian tahun 2009, ya sudah saya terakhir ikut pemilu legislatif tahun 2009. Tahun 2014 saya sudah nggak nyalek sudah nggak nyalek. Tapi diawali tahun sebelumnya tahun 2013 masuk coba pilkada itu. Nah, kan lama di DPRD Pak Edi. Yeah. Nah, sekarang berubah posisi di eksekutif sebagai wakil wali Yeah. kota. Nah, ini apa perubahan peran posisi ini kira-kira apa yang perlu diubah atau diadaptasi gitu? Ya kalau di eksekutif saya memanainya harus banyak kerja. Banyak kerja. Banyak kerja. Dan terlalu banyak orasi. Beda dengan DPRD ya. Kalau DPRD memang harus banyak statement, ya, pandangan-pandangan dan sebagainya. Dalam rangka fungsi Karena pengawasan. dalam rangka fungsi pengawasan juga mewadahi ide-ide publik. Ya. Menangkap. Kalau pemilu eksekutif, masyarakat. saya kira mesti harus banyak bekerja daripada banyak
bicara gitu. Itu poin pertama. Yang kedua Pak Edi, kan harus Yang kedua yang tidak kalah pentingnya tentu ada tempatnya kita memberikan ruang dan penjelasan kepada publik ya. Ada tempat yang mesti harus dilakukan ya, sehingga betul-betul sistem informasinya bisa mengalir secara baik. Jadi eksekutif ini merupakan acuan dari segala macam kebijakan yang ada di pemerintah kota, baik bidang usaha dan sebagainya. Kalau ini tidak ditata, maka sebetulnya ada simpang siuran informasi. Oleh karena itu dalam rangka menyampaikan informasi itu tidak harus ya di ruang publik yang sangat bebas, tapi benar itu, tapi benar baru disiarkan secara bebas. tentu sebagai politisi yang pernah dewan kan, ketika dia eksekutif kan sudah punya banyak gambaran apa yang dilakukan. Ya, saya kira ada 3 hal setelah kita masuk pada etapa tahun 2018 itu. Yang pertama mesti harus membangun trust, percaya publik ya, karena memang secara historis ada satu kondisi yang mengharuskan membangun kepercayaan publik. Yang kedua, kita mesti harus bangun rasa optimisme kepada publik yang telah memberikan kepercayaan ya. Dan tentu yang ketiga adalah mampu sebagai problem solving, pemecah masalah, bagian daripada perjalanan membangun Malang. Jadi memecahkan masalah itu adalah bagian yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kita tidak boleh noleh ke belakang, itu bagian dari yang lalu. Tapi ya ini sistem pemerintahan yang mesti harus diselesaikan. Siapapun wali kotanya, siapapun yang menjabatnya. Sehingga pada konteks itu 3 hal itu saya kira kunci di samping yang kita akan lakukan lewat visi misi, lewat RPJMD dan lain sebagainya. Nah ini Pak Edi, ini kan Jawa Timur kan ada 16 kabupaten kota yang pilkada serentak tahun ini. Kalau boleh tahu, apa sebetulnya rahasia kesuksesan kemenangan Sutiaji dan Edi pada saat pilkada lalu? Ya, saya meyakini bahwa suara rakyat itu suara Tuhan, dan pilkada itu betul-betul garis tangan daripada campur tangan Tuhan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin betul itu. Tapi sebetulnya untuk menuju satu momentum yang kebetulan pernah kalah ya saya. Oh ya, sebelumnya ya. Sebelumnya tahun 2013 kalah ya. Yang jadi adalah Pak Wali yang sekarang sama. Iya, betul. Itu Pak Setiaji yang Abaton waktu. Sebelumnya saya kemudian bersama-sama Setiaji dan dikasih amanah ini sama masyarakat. Jadi betul-betul semuanya di bawah sang kuasa. Kalau kita melakukan kegiatan kemasyarakatan, sebetulnya bagian daripada menyampaikan ide gagasan. Yang kedua, mengedukasi masyarakat. Siapapun dari warga Malang mempunyai hak yang sama dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, saya waktu itu sampaikan, kalau panjenengan punya putra putri, didik ya yang baik, sekolahkan setinggi mungkin. Karena di era sekarang itu proses demokrasi sangat memungkinkan siapapun bisa jadi kepala daerah asal mendapatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu betapa pentingnya edukasi itu, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat itu sudah merasa sama haknya, saya kira tingkat partisipasinya juga akan tinggi. Kalau tingkat partisipasi itu tinggi, maka sistem demokrasi apapun ya, itu akan baik hasilnya. Akan baik hasilnya. Kalau masyarakatnya ini masih belum ada partisipasi, belum ada tingkat
demokrasi yang bagus dan kehidupan berdemokrasi, sebagus apapun Sistemnya. ya hasilnya nanti tidak baik. Ancaman tertinggi kita adalah di dalam berdemokrasi itu adalah money politik. Money politik ya. Money politik. Ya. Yang kedua adalah ujaran-ujaran kebencian yang mengarah ke disintegrasi bangsa. Termasuk hoax dan seterusnya ya. Di dalamnya caranya bisa hoax dan macam-macam, Kapan hitam termasuk ungkapan sara Sara. dan lain sebagainya. Itu satu ancaman, tantangan bagi kita semua untuk bisa merawat daripada sistem demokrasi ini. Pintu masuknya jelas deh. Harus lewat masyarakat, dipinterkan, diedukasi, sehingga mereka bisa memilih secara rasional. Banyak orang bilang di Malang ini pemilihnya sudah rasional. Ya. Sejujurnya tahun 2018 itu saya niatkan untuk mengedukasi masyarakat. Saya Iya. mau maju. Nawaitunya itu ya. Nawaitunya itu saya sudah, karena ini adalah bagian daripada perjalanan dan konsekuensi sebagai pimpinan organisasi, maka harus bergerak dan nawaitunya itu saya kira hal-hal yang menjadi kunci ya, karena ketika kita bebas, kita merdeka menyampaikan los, rupanya ada sambung rasa di tengah masyarakat itu ya. Ya itu analisa subjektif. Setidaknya memang politisi itu harus siap mental juga untuk kalah dan menang itu memang. Ya saya kira gitulah, saya kira Siap. gitu. Jadi tidak selalu kalah, tidak selalu menang, saya kira ya, itu akan menjadi lebih dewasa. Menang terus juga nggak baik juga bagi pribadi maupun kehidupan satu sistem demokrasi. Mesti harus ada check and balances, controlling dan sebagainya. Jadi itu normal aja, normal ya. Yang pandai-pandai membaca daripada keinginan masyarakat, perubahan yang terjadi dan sebagainya. Nah ini kan publik Malang ini kan 3-4 bulan terakhir kan gitu sempat banyak kritik yang terjadi. Iya. Nah dalam satu kesempatan Bung Edi pernah mengatakan bahwa memimpin itu seni memimpin. Nah, itu gimana sebenarnya gagasan Bung Edi gimana itu? Ya, saya kira ya seluruh aspek ya kehidupan itu kalau ada aspek seninya akan jadi lebih menarik gitu, akan lebih menarik. Ya. Saya kira seni memimpin ini sudah karunia ilahi. Ya. Walaupun sebetulnya kita dilahirkan sebagai seorang pemimpin, tapi mampu mendalami, mampu membawakannya dan mengontrol diri itu adalah bagian daripada karunia ya. Makanya saya juga sampaikan istilah seni dalam rangka memimpin itu kan satu ilmu bagaimana kita membaca secara baik. Kalau yang kita pimpin itu tidak lebih baik dari yang memimpin, maka pemimpin itu harus di depan. Itu seni. Kalau yang dipimpin itu jauh lebih baik daripada pemimpinnya, tentu bagaimana kita harus pandai-pandai ya, memberikan peran tugas kepada yang dipimpin itu dalam kerangka untuk percepatan tentu ya. Tetapi kalau yang dipimpin itu sama dengan yang memimpin, maka bagaimana kita bersama-sama dalam kerangka untuk mengambil sebuah keputusan maupun menjalankan daripada keputusan itu seni sesuai. Sehingga
uh, pada konteks itu sebetulnya kita sudah berhasil memimpin pada konteks itu, walaupun belum melakukan apa-apa. belum menyelesaikan masalah juga kan, Belum menyelesaikan masalah, tapi membaca itu sudah seni tersendiri dalam rangka. Dan itu saya kira karunia itu ya, karunia. Menurut saya seorang pemimpin tidak mesti harus benar, juga ada kala salah. Kita mesti harus sadar ya, itu. betul. Kita mesti harus ngakui bahwa ide gagasan yang mungkin pengurus atau anak buah kita dan karyawan kita salah. Mungkin jauh lebih bagus, lebih bagus. Cuma kadang-kadang juga ada yang kurang bagus, salah kali ya, ada juga yang seperti itu. Sehingga yang namanya memimpin itu adalah tugas dan fungsi aja. Kita memanai seperti itu, bukan satu derajat yang harus yang selamanya gitu ya, fundamental kayak derajat. Itu hanya tugas dan fungsi dan pada kurun waktu tertentu sangat singkat sekali. Nah disitulah sebetulnya kita bisa akan ada percepatan yang sering dikatakan sebagai produktif. Memimpin dalam waktu yang sama, tetapi ada yang lebih buruk. Tapi memimpin dalam waktu yang ada yang kurang produktif. Itu hanya seperti itu. Itu mungkin yang membuat bagaimana Pak Edi cara merespon pengkritik itu dengan cara yang seni juga ketika sebuah forum itu. Bisa jadi seperti itu, tetapi sebetulnya kan tidak ada yang namanya pendapat yang salah itu. Pendapat yang salah itu ketika persepsinya yang berbeda. Cara pandang. Gajah, orang yang melihat gajah dari belakang, melihat ada sesuatu yang besar, ada sedikit ekor yang keluar kecil lagi. Beda dengan cara pandang dari depan. Oh, ada telinga yang keluar, ada kemudian menjulur ke pada siung dan itu dari depan. Jadi sebetulnya tidak ada pendapat yang salah, hanya persepsi yang berbeda, cara pandang. Makanya saya dikaitkan dengan tugas dan fungsi tadi sebagai seorang pemimpin yang terbatas waktu, terbatas kemampuan dan lain sebagainya yang nempel di otak saya. Kemudian yang kedua, tidak ada pendapat yang salah, hanya persepsi yang berbeda. Saya ketemu dengan siapa aja, mungkin dia cara pandangnya dari sisi lain. Dengan pemerintah. Makanya perlu dijelaskan. Itu. Nah, menjelaskan, menyampaikan itu sesuai dengan kondisi macam-macam. Oh, sing carane menyampaikan dengan kasar. Karena kondisi. Ada yang menyampaikan dengan bagus. Karena itu juga kondisi yang membawa ke bagus dan sebagainya. Dan ada masalah itu. Itu tidak ada masalah, itu ada cara saja, bukan esensi. Gak boleh tersinggung dengan cara itu. Tidak masuk ke isi itu, caranya aja. Oleh karena itu, pandai-pandailah kita memilah mana yang bersifat kulitnya itu dan mana yang bersifat isi, bukan substansi. Itu coro. Masyarakat yang hidup di pantai bicaranya akan keras karena memang untuk mengimbangi ombak. Orang yang suaranya lantang gitu, itu kan cara saja. Hatinya bagus ya. Nah itu hal-hal yang saya bilang sebagai bagian daripada seni memahami. Nah ketika itu sudah, baru dikuatkan dengan keterampilan, keilmuan, ketentuan dan peraturan harus juga sudah jalan. Terakhir Pak Edi, apa menurut pandangan Pak Edi
tantangan membangun pertambangan ke depan? Ya tantangan yang membangun Malang ke depan ya, Malang ke depan ada beberapa hal. Sebagai kawasan perkotaan yang saat ini kita hadapi secara nyata itu kaitan dengan fisiknya itu ya kemacetan, ya, Problem kemacetan. ya, yang kaitan dengan persampahan, kemudian kaitan dengan masalah banjir karena memang kita pada posisi yang rendah dari dibanding dari Batu, dari Tumpang dan sebagainya. Kita posisinya cenderung secara fisikal itu kita mesti harus mempersiapkan itu dengan baik. Tapi sebetulnya ada yang lebih jauh lebih penting, yaitu mempersiapkan SDM di Malang ini. SDM. Ya, karena apa? Kita ini potensi terbesar kita adalah SDM di Malang ini. Branded sebagai kota pendidikan, insya Allah sudah tidak, ya sudah diraih. Kota ini sudah dipercaya oleh masyarakat Indonesia seluruh Nusantara, Pak Malang sebagai kota pendidikan. Ini harus kita jaga. Oleh karena itu SDM sumber daya manusia masyarakatnya Malang harus betul-betul menjaga ekosistem pendidikan sendiri agar tetap kondusif untuk belajar. di samping kondusif juga berbudaya, mempunyai intelektual yang bagus ya, jadi mendukung sebuah sistem kehidupan ekosistem pendidikan. Nggak bisa loh masyarakat kampus berdiri sendiri untuk mendidik pemuda-pemudi dari seluruh dunia, tapi kalau ekosistemnya nggak dukung ya. Ini mesti harus disadarkan sejak awal. Ekosistem pendidikan itu bisa diurai macam-macam itu ya, mulai dari studi, mulai sosio dan kampus. Jadi ekosistem di bidang di pola sosio dan kampus yang mendukung sistem pendidikan itu seperti apa, harus menuju ke sana. Yang kedua, kenapa SDM? Kita sebagai kota pariwisata, sejak awal kita sudah canangkan dengan Malang sebagai kota pariwisata. Sekarang sudah didukung oleh Batu. sudah didukung oleh Kabupaten Malang. Tapi fasilitas dan lain sebagainya, saya kira Malang kota lebih siap. Sebagai tuan rumah, karena kota ini menjadi destinasi dan kunjungan dari luar kota maupun luar negeri, maka masyarakatnya harus mendukung. Satu sisi sebagai kota pendidikan, ya, satu sisi sebagai kota pariwisata. Sebuah hal yang menurut saya kalau mampu dikolaborasikan dan disinergikan akan menjadi kekuatan yang dahsyat. Ya itu daya tarik kita yang harus dirawat ke depan secara masif dan berkelanjutan, sehingga kapanpun Malang kota menjadi destinasi tidak saja dalam negeri tapi juga menjadi destinasi luar negeri. Karena ini menarik ya, uji. Nah, itu tantangan ke depan kalau kita ingin menjadi kota dunia pendidikan dan wisata yang didukung dengan area di sekitarnya, apakah kawasan Bromo Tengger dan lain sebagainya. Dan tentu yang kemarin kita impikan Malang sudah bergerak menuju kota kreatif yang berbasis digital, dan itu adalah kebutuhan hari ini. Kreatif ya. Ya, ekonomi kreatif. Ini akan jadi pasar terbesar, sumber informasi terbesar Malang ini. Sudah ada wisatawan yang mau datang, ada mahasiswa-mahasiswi yang datang dari seluruh
pelosok tanah air, mungkin juga pelosok luar negeri, yang membawa berita baik dari Malang maupun dari luar. Maka sebetulnya ini adalah energi yang dahsyat, tinggal ditangkap dengan kekuatan kreativitas kita, inovasi kita, dengan sentuhan teknologi. Wah, luar biasa bayangan saya sebagai kawasan perkotaan. Tetapi sekali lagi ini sebuah mimpi yang menurut saya mampu menjamin secara optimis kehidupan masyarakat kita kapanpun jika hal ini. Dan konsentrasi yang lain juga ini ada dimatangkan terus menerus, ya, mulai dari basis yang paling kecil, small area, RT RW harus mendukung Malang sebagai pendidikan. Mereka harus masyarakat yang telek, masyarakat yang mempunyai kualitas diajak diskusi, dan bagaimana lah untuk mendukung sebuah kota pendidikan. Bahasa-bahasanya juga bagus, seniman tumbuh berkembang di sini. Seluruh aspek kehidupan di dalam pendidikan tumbuh. Itu akan menarik. Saya kira itu Pak Edi, terima kasih atas waktunya. Iya. Saya kira cukup banyak tadi informasi yang bisa kita gali. Iya. Sekalian, saya kira tadi bincang santai kita bersama Bapak Sofyan Edi Jarwoto, Bapak Wakil Wali Kota Malang. Saya kira benar-benar bisa menginspirasi para politisi kita, terutama politisi muda, milenial untuk tetap berkarya dan berjuang. Cukup sekian. Sekali lagi terima kasih Pak Edi. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu pada perbincangan